Puji nama Tuhan, Shalom. Saya akan percaya kita semua diberkati Tuhan di pagi hari ini, amin. Mungkin berikan senyuman, mungkin berikan selamat kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang belum mengucapkan selamat tahun baru, mari kita mengucapkan selamat tahun baru. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mungkin ada yang belum mengenal, boleh kenalan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita makin dalam di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kita lakukan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan kami, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Angkat tanganmu, sembah Dia, katakan segala puji dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh,
apakan ku balas, apakan ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Saya undang jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari jemaat saja, segala pujian dan syukur ini kami Tuhan jemaat-Mu datang di hadirat-Mu. Ini syukur kami Tuhan.
Sembah Dia. Yesus hadir di tempat ini bersama dengan saya dan saudara. Sembah Dia. Kami tinggikan di tempat ini, Yesus. Kau yang layak Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Agungkan namanya. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sembah Yesus seumur hidup. Mari kita tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Kami menyembah Yesus seumur hidup kami. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, memulihkan kami semua yang ada di tempat ini. Memberikan sukacita surga di tempat ini. Biar Engkau melawat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga kami boleh memiliki kelepasan ketika kami memuji Tuhan. Tidak ada sekat-sekat yang membatasi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami yakin percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berikan tos minimal 5 orang keluar dari tempat duduk saudara, katakan Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Haleluya.
Haleluya. Mari bersukacita umat Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan Allah hadir di sini. Come on. Di tengah umat yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Yes. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Yes. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, Tuhan Allah hadir di sini. Yes. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya. Umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Mengucap syukur, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Sekali lagi katakan, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Kalau masih ada yang muka-muka asam, colek, katakan mengucap syukur di pagi hari ini. Haleluya. Yes. Kunaikan syukurku. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara. Kasih Yesus begitu besar bagi saya dan saudara. Amin. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku taatkan bernyanyi, memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, yang begitu besar, yes, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan hidup hanya untuk-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan hidup hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan hidup hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan hidup hanya untuk-Mu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dulu sejenak. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mendatang di berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap
Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kepada Bapak Gembala saya persilakan. Kali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lemah sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rantau gelap. Engkau ada, Yesus setia. Sungguh kami yakini Tuhan, kalau di tahun 2024 berkali-kali Engkau menolong kami, berkali-kali Engkau menguatkan kami, bahkan di setiap lembah kehidupan kami Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memberi kemenangan, Engkau memberi jalan keluar. Dan kami yakini tahun 2025 juga Engkau akan memberi jalan keluar. Engkau menolong kami. Janji-Mu digenapi atas hidup kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu hari ini yang kami dengar menjamah kami, menguatkan kami, membuat kami lebih dewasa, membuat kami lebih sungguh-sungguh, membuat kami lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Pakai bibir lidah hamba-Mu, hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami, sebentar mereka juga akan gereja anak. Tuhan, kami berdoa anak-anak kami bertumbuh sehat, cerdas, kuat, takut akan Tuhan, hormat orang tua, menjadi anak kebanggaan orang tua, dipakai Tuhan jadi berkat buat generasinya. Tuhan pakai juga kakak-kakak pembina, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Kes ya, tolong matiin kes, tolong matiin AC-nya. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur sudah memasuki tahun 2025 dan ini ibadah perdana kita. Minggu pertama di tahun 2025 dan tema gereja kita bulan Desember atau tema tahunan ini tentang grow up, menjadi dewasa. Boleh tolong slide-nya ditayangkan? Saya berdoa jemaat di Tuhan di tempat ini kita semua bertumbuh dewasa. Amin Bapak Ibu, ya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 berkata, karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi saya rindu di tahun 2025 ini kita membuang semua kejahatan. Amin Bapak Ibu. Jangan bawa kejahatan-kejahatan masa lalu kita, tinggalkan itu semua. Ya, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan,
kedengkian dan fitnah. Kita mau buang itu semua, saudara. Kita mau menjadi dewasa. Ini udah tahun 2025, artinya tahun baru, saudaraku, usia kita semakin bertambah. Nah, saya berdoa semakin bertambahnya usia kita, kita juga semakin dewasa rohani. Amin, Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit kita tersinggung, sakit hati, kepahitan, kebencian. Saya berdoa itu dibuang semua dalam hidup kita, itu dibuang semua dalam gereja kita di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Ini udah tahun 2025, artinya usia kita semakin bertambah. Dan saudaraku, Tuhan datang semakin dekat, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan sampai kita udah bertahun-tahun jadi orang Kristen masih hidup dalam kedengkian, masih fitnah, masih gosip. Saya berdoa tahun 2025 kita tinggalkan itu semua. Seberapa banyak Bapak Ibu yang mau tinggalkan? Angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang angkat tangan terjadi dengan imanmu. Amin, Bapak Ibu. Dewasa, jangan cuman usia bertambah, tapi kita nggak dewasa-dewasa. Kita seperti anak-anak terus, mudah tersinggung, sakit hati, saudaraku, fitnah sana sini, gosip sana sini. Tinggalkan itu semua. Saya berdoa jemaat Tuhan grow up, menjadi dewasa, saudara. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya bukan bayi anak-anak, tapi apa? Bayi itu yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani. Artinya bayi yang haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan Tuhan, saudaraku, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita udah benar-benar ngalami kebaikan Tuhan, saya yakin, saya percaya kita akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Saudara yang benar-benar ngalami mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan, saya percaya yakin saudara akan totalitas sama Tuhan. Saya ragu kalau ada orang bilang saya ngalami kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi kok gak bisa beri yang terbaik untuk Tuhan. Kok gak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya yakin kalau kau sungguh-sungguh, kau sudah sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan, kau ngalami mukjizat pertolongan Tuhan, saya yakin kau gak akan main-main sama Tuhan. Karena kau sudah begitu banyak mengalami kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang harus kita grow up dalam hidup kita? Next, yang pertama, doa kita atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini yang harus kita grow up dalam kehidupan kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, doa kita sama Tuhan, saudaraku. Mungkin selama 2024 doamu sama Tuhan banyak bolong-bolong, saudaraku. Ya, saudara, kita mau belajar dari Yesus. Yesus aja yang Tuhan masih mau berdoa. Siapa kita udah gak berdoa lagi, saudara? Kita lihat Tuhan Yesus, contoh teladan kita. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, jadi pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Yesus ngapain, saudaraku? Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk apa? Dan berdoa di sana. Kalau kita pagi-pagi benar masih di tempat tidur, saudara. Pagi-pagi benar masih ngorok, saudaraku. Pagi-pagi benar masih mimpi. Yesus pagi-pagi benar dia berdoa. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk ngapain, saudaraku? Berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Jadi di Markus 1 ayat 35 dibilang pagi, Matius 14 ayat 23 dibilang malam, ia sendirian di situ. Nah, dengan kata lain, Yesus kasih teladan pagi dan malam dia berdoa. Nah, siapa kita? Kita ini udah gak berdoa, saudara. Doa tanda kita mengandalkan Tuhan. Saya setiap pagi komitmen berdoa. Secapek-capeknya saya harus berdoa. Malam kami mesbah doa keluarga, saudara. Istri dengan anak-anak. Pagi kita berdoa, tanda apa sih? Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau. Aku mengandalkan Kau, pimpin hidupku sepanjang hari ini, Tuhan. Malam kita berdoa ngapain? Kita mengucap syukur buat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu sepanjang hari ini atas hidupku, Tuhan. Malam kita berdoa, tanda kita tidak melupakan Tuhan. Nah, kalau ada beberapa saudara di tempat ini, kok alasan gak berdoa? Sibuk, Pak, capek, Pak. Ini saya suka dengan statement ini. Lazy people are always busy. Orang yang malas selalu alasannya apa? Sibuk. Padahal sebenarnya apa? Males. Kalau dibilang sibuk, saya yakin ada orang jauh lebih sibuk dari kita, tapi mereka masih sempat berdoa. Kenapa? Karena mereka nggak males untuk berdoa. Kalau dibilang capek, saya yakin ada orang yang jauh lebih capek dari kita, tapi mereka masih bisa berdoa. Kenapa, saudaraku? Karena mereka nggak males.
Jawaban kenapa kamu gak berdoa pagi atau malam, jawabannya cuma satu, karena kamu males. Orang males selalu banyak alasan. Saya komitmen saudara, secapek-capek apapun pagi harus berdoa. Malam sesibuk apapun harus mengucap syukur. Ini yang harus kita grow up dalam kehidupan kita. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini bertumbuh dewasa, menjadi dewasa. Gimana kita mau dewasa? Pagi aja kita masih malas berdoa, malam aja kita lupa mengucap syukur, saudara. Oleh sebab itu saya berdoa di tahun 2025 ini, perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Doamu di hadapan Tuhan perbaiki. Kalau mesbah keluarga sudah nggak ada, dibangun lagi mesbah keluargamu. Amin, saudaraku. Jangan malas untuk berdoa. Siapa kita? Yesus aja masih berdoa kok pagi dan malam. Kita alasan capek, kita alasan sibuk. Sebenarnya jawabannya cuma satu, apa? Malas. Bilang sama sebelah, kalau kamu nggak berdoa, kamu malas, bilang. Amin. Kamu malas. Kalau kamu bilang kamu sibuk, ada orang jauh lebih sibuk dari kamu, tapi masih bisa berdoa. Kalau bilang kamu capek, ada orang jauh lebih capek dari kamu, tapi tetap berdoa. Jadi saya berdoa, ini yang perlu kita grow up dalam hidup kita. Doa kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Terus, yang kedua, apa yang harus kita grow up? Beribadah, saudara. Ibrani 10:25 bilang gini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi tahun 2025 ini kita harus komitmen beribadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan apa? Semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, menjelang hari Tuhan ini semakin dekat. Kita harus semakin giat ibadah, saudara. Bapak Ibu tahu gak di akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman ya, yang pertama iklim cuaca itu kayak ada bencana, gempa bumi, itu sudah terjadi, saudaraku. Perang dunia, saudaraku ya. Ini akan mungkin terjadi perang dunia ketiga. Dan yang ketiga, saudaraku ya, pengajaran palsu, saudara. Ini udah banyak juga. Yang keempat apa? Akan semakin banyak orang murtad. Nah, kenapa orang murtad? Matius 24 ayat 10 bilang gini, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kenapa orang murtad? Orang murtad itu enggak tiba-tiba murtad. Orang murtad itu dimulai dari mana? Sudah malas beribadah. Hati-hati, kalau engkau sudah malas beribadah, kau lama-lama bisa murtad. Kau gak percaya lagi sama Tuhan, kau udah males berdoa, kau gak mau melayani lagi. Orang tuh murtad gak ada tiba-tiba murtad. Dimulai dari mana? Dimulai dari malas beribadah. Kalau engkau sudah malas beribadah, hati-hati, hidupmu bisa murtad, saudara. Apalagi dengan pengajaran-pengajaran banyak palsu akhir zaman ini, saudaraku. Pengajaran-pengajaran sesat. Kau bilang aku online aja, online, hati-hati, saudara. Di online udah banyak pengajaran-pengajaran sesat. Jangan menjauhkan diri. Ternyata banyak orang, saudaraku, dari dulu Alkitab bilang gini, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi udah banyak beberapa orang menjauhkan diri dari ibadah. Nah, kalau saudara menjauhkan diri dari ibadah, engkau gak komitmen ibadah, engkau bisa murtad. Saya berdoa hari ini, saudaraku, perbaharui ibadah kita. Amin. Bapak Ibu, ini saya ngomong sebagai gembala hati saya, saudaraku. Ya, kalau ini keluarga, saya sebagai papa atau orang tua. Kalau kita ibadah minggu, kita alasan capek. Saya mau tanya, Senin sampai Sabtu saudara kerja, saudara capek gak? Capek, tapi pertanyaannya, saudara masih kerja gak? Kalau saudara gak ibadah minggu, alasan saudara bangun kesiangan atau tidak bisa bangun pagi. Saya mau tanya, Senin sampai Sabtu saudara kerja, bangun pagi gak? Halo? Kenapa hari Minggu saudara gak bisa lakukan ini? Saya sedih, saudara. Saya sedih. Untuk uang pekerjaan saudara bisa begitu totalitas, tapi untuk Tuhan saudara gak bisa totalitas. Saya pengen gereja ini setiap minggunya penuh, saudara. Bukan karena ingin dilihat orang, tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Saudara sadar sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Hari Minggu kau mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Seminggu 1 kali cuma 2 jam kok.
Saya sedih kalau ada orang minggu ini ibadah, minggu depan enggak. Minggu depan lagi ibadah, minggu depannya lagi enggak. Saya sedih saudara. Padahal ini sebulan cuma 1 kali loh. Pertanyaannya seberapa cinta engkau sama Tuhan? Seberapa penting Tuhan buat hidupmu? Kenapa sih saudara Senin sampai Sabtu saudara tetap kerja walaupun capek? Jawabannya sederhana, karena saudara anggap pekerjaan saudara penting. Benar gak saudara? Pertanyaannya Tuhan buat saudara penting gak? Halo? Kalau alasan kita hujan, saya mau tanya, Senin sampai Sabtu saudara kerja, hujan gak? Hujan, saudara tetap kerja. Saudara naik motor, naik PT-PT, saudara tetap kerja. Tapi kenapa untuk Tuhan kita gak bisa lakukan ini saudara? Saya sedih gitu. Minggu pertama sepi, minggu kedua berkurang sedikit, minggu ketiga sedikit berkurang, minggu keempat lebih berkurang. Saya bingung, apa bedanya minggu pertama, kedua, ketiga, keempat? Apalagi kalau ada 5 minggu, orang udah mulai hitung-hitungan. 5 minggu, gak apa-apa deh sekali absen. Kan sudah 4 datang. Mari kita grow up kerohanian kita. Grow up cinta kita kepada Tuhan. Untuk kita datang beribadah, sungguh-sungguh komitmen. Amin Bapak Ibu. Saya ngomong begini, ini isi hati saya. Saya mau setiap minggu, bukan hanya minggu pertama, ibadah kita penuh. Amin saudaraku. Bukan untuk saya, karena engkau cinta Tuhan. Karena engkau sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu dari Senin sampai Sabtu. Sudah selayaknya engkau minggu datang beribadah mengucap syukur kepada Dia. Amin. Amin saudaraku. Grow up cinta kita kepada Tuhan. Grow up ibadah kita, komitmen kita kepada Tuhan. Bahkan saudara mau komitmen tahun 2025 enggak bolong sama sekali. Waktu kami pernah diundang satu keluarga, pernikahannya sepupu istri saya di Surabaya. Saya udah tinggal di Makassar dan memang saya nggak mau pelayanan saudara, memang mau khusus datang pernikahan di Surabaya. Saya searching sama istri, ibadah mana yang terdekat ini dengan hotel kita. Saya cari saudaraku, saya bukan khotbah loh. Saya pergi kemanapun kalau minggu saya harus tetap ibadah. Bukan karena saya khotbah, enggak khotbah sekalipun saya datang ibadah. Amin saudaraku. Karena sudah selayaknya kita beribadah hari Minggu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seminggu cuma 2 jam, masa saudara nggak bisa sih untuk Tuhan? Senin sampai Sabtu, saudara 8 sampai 9 jam, saudara bisa lakukan itu. Mau hujan, mau capek, saudara bisa lakukan itu. Kenapa untuk Tuhan nggak bisa? Saya berdoa saudara, tahun 2025 ibadah kita nggak bolong-bolong lagi. Amin, amin. Jangan jauhkan dirimu. Kalau enggak engkau bisa murtad. Engkau bisa murtad, orang gak ada langsung tiba-tiba murtad. Mulai dari jauh dari ibadah. Terus klik 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu apa? Beribadah. Jadi diri kita itu untuk beribadah, untuk awal-awal perlu dilatih. Saudara bangun pagi, aduh masih males nih mau gereja, capek. Latih, aku harus gereja. Amin. Saudara mau beribadah, aduh hujan lagi, kayak cuaca mendukung untuk masih tidur. Latih bangun beribadah. Amin saudaraku. Latih, beribadah tuh perlu dilatih supaya kita nggak males, supaya jadi gaya hidup. Saudara latih, bangun, pasang alarm. Hari Minggu pasang alarm, latih dirimu. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Saya kalau ngelihat orang gitu kan, kalau keluar hujan-hujan jogging. Mau pagi sore padahal hujan. Saya langsung ngomong dalam hati saya, coba ada jemaat kayak begini ya. Maksudnya orang yang jogging aja hujan-hujan masih mau gitu. Lari padahal hujan-hujan loh. Coba kita ibadah, hujan-hujan juga tetap kita ibadah. Saya kalau hujan saya berdoa. Tadi saya berdoa, Tuhan berikan cuaca yang terbaik supaya jemaatmu bisa beribadah. Kasihan naik motor, kasihan naik PT-PT. Terus Roh Kudus bilang dalam hati saya, Bapak Ibu tahu di akhir zaman keadaan semakin sukar dan kita nggak gampang untuk ibadah. Kalau masalah hujan gerimis aja kita nggak ibadah, saya ragu nanti bagaimana di akhir zaman. Yang keadaan semakin sukar, mungkin kita ditentang untuk ibadah, kita dipersulit untuk ibadah. Masihkah kita mau ibadah? Kalau masalah hujan gerimis saja kita nggak ibadah, gimana nanti keadaan semakin sukar, kita dipersulit untuk ibadah. Masihkah kita mau ibadah? Oleh sebab itu kita latih, Alkitab bilang latihlah dirimu untuk beribadah.
Latihan badani terbatas gunanya. Kalau saudara komitmen olahraga, lagi lemas gitu ya, tetap mau olahraga. Lagi capek, tetap mau olahraga. Nah, ibadah juga gitu, kita latih. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah kita ini gak sia-sia, berguna dalam segala hal. Dalam rumah tanggamu berguna, kerohanianmu berguna, untuk anak-anakmu berguna, ekonomimu berguna, keuanganmu berguna. Ibadah kita tuh berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Matius 6 ayat 33, coba baca sama-sama. Ini penting buat kita. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin beberapa saudara bilang, Bapak ngomong ibadah, Bapak gak tahu kan masalah saya. Makanya kamu ibadah supaya masalah kamu ditolong Tuhan. Amin. Amin. Bapak bilang ibadah, Bapak gak tahu kan masalah keluarga saya. Makanya kamu ibadah supaya Tuhan tolong keluarga kamu. Kan banyak orang alasan, gimana Pak saya mau ibadah, masalah saya banyak Pak. Gimana saya mau ibadah, suami istri ribut terus Pak. Gimana mau ibadah, punya anak model kayak gitu Pak. Gimana mau ibadah, saya masalah keuangan Pak. Makanya kamu datang ibadah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka Tuhan akan tolong kamu. Amin. Jangan kebalik, nanti deh Pak kalau aku udah diberkati aku ibadah. Salah kamu. Kapan kamu mau diberkati? Nanti deh Pak kalau rumah tanggaku udah baik-baik baru aku ibadah. Justru kamu ibadah supaya rumah tangga kamu baik-baik. Amin. Mindset kita harus benar. Utamakan dulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan, semuanya ditolong kepada kamu. Gak ada ruginya kita ibadah. Coba kasih tahu saya satu aja, apa kerugian saudara datang ibadah? Gak ada. Banyak mengandung janji, banyak mendatangkan kebaikan, banyak berguna dalam hal ibadah. Jadi saya rindu Bapak Ibu minggu depan datang ibadah lagi. Jangan cuma karena perjamuan, jangan cuma karena perpuluhan. Datang setiap minggu ibadah, komitmen cintamu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Latih dirimu, cari dahulu kerajaan Allah. Kalau untuk tidur pulang ibadah, saudara mau tidur 10 jam, masih ada waktu tidur 10 jam. Kalau mau jalan-jalan habis ibadah, saudara bisa jalan-jalan. Amin saudara. Wah saya mau balas dendam nih, Senin sampai Sabtu saya gak sempat nonton drakor di Netflix. Sayang udah rugi bayar mahal-mahal. Masih habis ibadah saudara balas dendam nonton drakor masih bisa. Amin saudaraku. Amin. Utamakan dulu kerajaan Allah. Nah ibadah kita ada perak. Saya rindu 90% jemaat kita ikut perak saudara. Ada Queen, Komisi Usia Indah, Opa Oma. Ada Kompas, Komunitas Pria Sehati. Komwa, Komisi Wanita. Pro-M, GAP, Generasi Anak Panah. TFC, Teen for Christ, KFC, Kids for Christ. Coba katakan sama-sama, I love my church. Bilang, 2, 3. Kalau saudara cinta rumah Tuhan di tempat ini, saudara cinta gereja Tuhan di tempat ini, saya rindu. Mari ikut dukung. Ada Kompas sebagai bapak, saudara ikut Kompas. Ada Komwa sebagai ibu-ibu, saudara ikut Komwa. Karena kita nggak cukup hanya ibadah seminggu 1 kali. Kita mau bertumbuh, kita mau grow up saudara. Terus klik. Nah ini penting ya. Sekali lagi ini hati saya sebagai hamba Tuhan gembala di tempat ini. Sikap yang benar saat ibadah. Saya rindu saudara bukan cuma datang ibadah setor muka, yang sekedar hadir. Matius 5 ayat 6 bilang gini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya rindu saudara datang ibadah itu dengan punya hati yang haus. Haus berjumpa dengan Tuhan, haus akan firman Tuhan. Itu beda loh saudara. Orang yang haus sama enggak beda. Saya pernah sampaikan, kalau saudara enggak haus, mau ditawarin minum, dipaksa minum kayak apapun, saudara enggak akan minum. Tapi kalau saudara haus, enggak perlu ditawarin, enggak perlu disuruh, saudara akan cari minum. Nah kita datang ibadah harus punya hati yang haus akan Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama sikap ibadah yang benar itu apa? Motivasi datang ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi alasan saudara datang ke tempat ini cuma satu, engkau rindu berjumpa dengan Tuhan. Kalau engkau udah punya motivasi yang benar ini dari rumah, engkau gak peduli orang lain tegur engkau atau enggak. Engkau gak pusing siapa worship leadernya, siapa singernya, siapa pengkhotbahnya, asyirnya mau salamin engkau atau enggak. Engkau gak peduli karena engkau datang ke tempat ini, tujuanmu hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Saudara ke mall, janjian sama saya misalkan,
tujuan saudara datang ke mall sebenarnya apa sih? Ketemu saya kan. Nah saudara kan gak perhatiin tuh pasti ada siapa aja di mall, jualan apa aja di mall, ada diskon atau enggak di mall. Tujuan saudara ketemu saya. Saudara gak akan pusing siapa aja yang hadir di mall. Benar gak saudara? Halo, ada diskon atau enggak? Datang kita ke ibadah udah jelas, clear tujuan dari rumah. Aku mau berjumpa dengan Tuhan. Kalau tujuanmu udah jelas berjumpa dengan Tuhan, kau haus akan Tuhan, kau gak akan mudah tersinggung, mudah sakit hati. Kok asyirnya gak tegur aku hari ini ya? Kok Pak Gembala gak salamin aku ya hari ini? Tujuanmu ketemu Tuhan. Kok nyanyinya fals ya? Kok musiknya salah ya? Tujuanmu ketemu Tuhan. Amin. Amin. Itu yang benar, kita harus grow up itu saudara. On time atau tepat waktu. Untuk kerja saudara bisa on time. Karena alasan saudara takut ditegur bos, takut dipotong gaji, takut dimarahin. Masa untuk Tuhan saudara gak takut? Gak ada aminnya nih. Amin. Belajar on time. Dengar, engkau datang tepat waktu atau enggak, itu kelihatan loh kesungguhanmu datang ibadah sama enggak. Saya yakin orang yang sungguh-sungguh pasti dia akan on time datang ibadah. Saudara nonton bioskop pernah ya? Saya yakin semua kita di tempat ini nggak ada yang mau terlambat nonton bioskop. Bener gak? Nggak seru, nggak tahu ceritanya dari awal. Kalau terlambat nggak enak, rugi udah bayar. Terus nggak tahu ceritanya bagaimana. Kita udah penasaran nih filmnya bagaimana. Banyak orang bilang bagus. Dari rumah kita udah wah kalau bisa 1 jam sebelumnya kita sudah di mall. Bener gak saudara? 1 jam sebelumnya. Kalau macet kita udah gelisah. Wah macet nih. Wah macet, kita klakson. Tin. Lampu merah kita terobos. Itu untuk hobi kita loh. Untuk nonton bioskop. Pertanyaan untuk Tuhan, kita ada kayak begitu gak? Halo? Hah? Saudara janjian sama pacar, apalagi masih pendekatan. Wah kalau saya telat saya bisa di blacklist nih. Poin bisa turun, nanti bisa minus nih. Saya harus on time. Janjian jam 10, setengah 9 saya harus jemput. Saya harus udah ada di tempat. Untuk pacar, saudara takut di blacklist. Masa sama Tuhan kita gak takut? Amin. Kita perlu grow up hidup kita, kerohanian kita, komitmen kita, kesungguhan kita sama Tuhan. Ini tahun 2025, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini menjadi dewasa. Amin, saudaraku. Amin. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu maksudnya apa sih? Hati pikiranmu hanya kepada Tuhan. Fokusmu hanya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bukan berarti harus teriak bahasa roh, harus ada orang bahasa roh, ku sembah kau Tuhan, ku tiga, pikirannya kemana-mana. Enggak, fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sukacita, mendengar firman Tuhan dengan lapar dan haus. Tidak main HP. Saya bingung ya kalau Bapak Ibu di gereja main HP, saya nggak tahu apa yang saudara buka. Bener, saya nggak tahu apa yang saudara lihat, apa yang saudara buka. Saudara lihat status orang. Saya mau tanya, emang habis ibadah saudara nggak bisa lihat status orang? Saudara lihat instastory orang. Emang habis ibadah saudara gak bisa lihat instastory orang? Hah? Saya bingung, penasaran kalau ada orang main HP di gereja. Saya gak tahu apa yang dibuka. Saudara mau lihat status saudara siapa yang like? Berapa banyak yang like? Emang habis ibadah gak bisa? Cuman 2 jam kok saudara. Saya kalau di luar, saya tanda kutip gak terlalu pusing. Kalau saya khotbah di luar, di gereja, di perusahaan ada orang main handphone. Tapi kalau di rumah sendiri ada jemaat main handphone, jujur saya sedih. Saya sedih saudara. Kita harus beri yang terbaik untuk Tuhan. Cuman 2 jam loh Bapak Ibu. Tuhan udah begitu baik Senin sampai Sabtu. Tuhan tolong kita. Tuhan berkati kita. Tuhan berikan kesehatan. Masa di gereja cuman 2 jam. Saya gak tahu apa yang saudara lihat di handphone. Seakan-akan saudara kayak udah gak ada waktu lagi untuk lihat handphone gitu ya. Padahal di rumah saudara seharian pegang handphone. Masa di gereja saudara gak bisa gitu. Sedih, jujur saya sedih saudara. Saudara boleh tegur saya kalau saya ibadah pegang handphone atau main handphone. Tegur istri saya. Kalau kami ibadah main handphone.
Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan main handphone lagi, tolong please. Menjadi dewasa, ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Saya gak mau saudara datang gereja pulang gak bawa apa-apa. Saya gak mau. Saudara pulang gak dapat apa-apa. Saya gak mau. Jadi saya berharap jangan main handphone lagi saudara. Kalau saudara mau lihat status orang pulang dari ibadah sepuasnya, silahkan, terserah. Amin, Bapak Ibu. Ini komitmen kita tahun 2025, kesungguhan kita. Saya pernah diundang di satu gereja, aduh saya ngelihatnya ada yang main handphone sana sini. Tapi saya nggak terlalu masalah. Tapi kalau di rumah sendiri, keluarga sendiri, saya harus sampaikan ini. Dan saya juga berharap tamu dari luar bangga melayani di GUP. Wah, jemaat GUP sungguh-sungguh dengar firman, menghormati Tuhan. Gereja kita harus beda, kita harus grow up. Amin. Udah banyak gereja sekarang pujian main handphone, dengar firman main handphone. Apalagi kalau pelayan-pelayan main handphone. Aduh, sedih saya saudara. Sedih. Kita harus berbeda. Tamu yang khotbah di gereja kita, wah GUP iya tawa, GUP tawa. Sungguh-sungguh sama Tuhan tawa. Amin saudaraku. Jangan main handphone lagi. Ibadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak keluar masuk. Kalau Prabowo hadir di tempat ini, saya yakin saudara begitu menghormati Prabowo, saudara gak akan main handphone, saudara gak akan keluar masuk. Tuhan hadir loh di sini saudara. Saudara hormati Tuhan gak? Hormati Tuhan gak saudara? Presiden kita bisa hormati manusia, masa Tuhan kita gak bisa hormati? Makanya dengar, motivasi kita penting untuk datang ibadah. Kalau motivasimu untuk Tuhan, saya yakin kau akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu motivasimu penting. Tidak bergosip di gereja. Saya gak mau dengar lagi tahun 2025 ini gereja kita ada gosip sana sini. Saya miris, saya pernah ajak orang, ayo Pak ibadah. Aduh GUP saya males Pak, kenapa? Suka gosip semua orang-orangnya, saya sedih dengarnya. Gak mau datang ke GUP cuman alasan karena suka gosip orang-orangnya. Nah kita harus grow up, kita harus berubah saudara. Kita harus dewasa. Amin Bapak Ibu. Amin, tinggalkan itu semua kata firman Tuhan. Tidak tidur. Jangan ibadah tidur. Ada jemaat ibadah tidur ditegur sama pendetanya. Bapak gak hormati Tuhan loh, di gereja tidur. Pak pendeta, justru saya di gereja ngalami mukjizat Tuhan. Maksudnya apa? Di rumah saya gak bisa tidur, di gereja saya bisa tidur Pak pendeta. Cuman 2 jam, saya yakin kalau saudara nonton bioskop rugi saudara tidur. Nah untuk Tuhan juga begitu dong saudara. Pakaian yang sopan, pakaian yang pantas. Saya yakin gini, pakaian kita itu ditentukan dengan kita mau ketemu siapa. Benar gak saudara? Itu mempengaruhi loh. Engkau mau ketemu siapa itu mempengaruhi pakaianmu. Saudara mau ketemu manajer melamar kerja, saya yakin saudara pasti sudah tahu mau pakaian seperti apa. Saudara ketemu orang tua di rumah, kakak adik, engkau tahu pakaianmu seperti apa. Kau mau ketemu calon mertuamu, saya yakin kau pasti tahu pakaianmu seperti apa. Dan seharusnya kita mau ketemu Tuhan, kita udah tahu pakaian kita seperti apa. Amin. Amin saudaraku. Amin. Ini sikap hati kita, motivasi kita itu menentukan. Jangan sampai mengganggu konsentrasi yang lain. Kasihan laki-laki yang di belakang saudara nyanyinya nanti udah beda. Sungguh indah bodimu. Waduh. Bukan sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah bodimu nyanyinya saudara. Itu menentukan. Kita harus grow up. Saya ngomong begini karena saya mengasihi jemaat Tuhan. Ini gereja Tuhan. Amin saudaraku. Coba kita lihat lagi, klik next. Klik. Coba baca sama-sama. Jangan sok 2, 3. Jangan sok cek HP tiap menit deh. Kayak ada yang ngabarin aja. Gak usah sok cek HP setiap menit. Kayak ada yang ngabarin, emang ada yang nanyain, emang ada yang cariin. Jangan sampai rentenir yang cariin saudara. Iya. Coba baca sama-sama. Gosip 2, 3. Gosip bisa memecah belah gereja. Gosip itu bisa memecah belah gereja. Gereja pecah dimulai dari mana? Gosip.
Gereja hancur dimulai menerima gosip, saudara. Makanya kita harus bertobat. Sebelum semuanya terlambat sebelum semuanya terlambat, segera bangun dari tidur rohani. Nah ini pas jamnya loh, jam 10 lewat berapa? Gambarnya ada pas jam 10 lewat berapa? 10. Ibadah kita jam berapa? Jam 10. Bapak Ibu, kalau saya ngomong itu masih baik, saya yang tegur masih bagus. Jangan sampai Tuhan yang tegur langsung. Benar, saya kasih tahu. Saya ngomong, saudara gak dengar, saudara gak lakukan, saudara gak taat. Jangan sampai Tuhan yang tegur kita langsung. Terus, yang ketiga, apa yang harus kita grow up? Pelayanan. Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya rindu mindset kita berubah, saudara. Udah bertahun-tahun kita jadi orang Kristen pengennya dilayani terus. Saya berdoa, mari kita belajar untuk melayani. Amin, saudaraku. Kita harus grow up hidup kita, kerohanian kita, untuk kita melayani. Jangan mindsetnya pengennya dilayani, terus diperhatikan, terus didorong, terus belajar untuk memperhatikan orang, belajar untuk melayani orang. Amin. Pelayanan itu pengorbanan, pelayanan itu bayar harga, pelayanan itu pengabdian. Kenapa sih banyak orang gak mau melayani? Karena mereka gak mau berkorban, mereka gak mau mengabdi, mereka gak mau bayar harga. Aduh, kalau saya singer, Kamis harus datang latihan. Kalau saya singer, main musik, Kamis harus datang latihan, harus ikut doa pelayan. Gak mau bayar harga, gak mau berkorban. Pelayanan itu pengorbanan, Bapak Ibu. Dan melayani itu gesekan loh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di pelayanan kita bertumbuh dewasa, bertumbuh penerimaan. Kita belajar apa arti namanya gak dihargai, gak dianggap. Itu pelayanan, pengorbanan. Pelayanan itu bukan cari hormat, pelayanan itu bukan cari penghargaan. Justru pelayanan pengorbanan, pengabdian. Kalau saudara melayani supaya dihormati, salah besar, engkau akan kecewa. Melayani supaya dihargai, salah besar, engkau akan kecewa. Karena pelayanan bukan cari penghargaan. Saudara, pelayanan itu pengabdian, pengorbanan. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi, dia gembala. Dia cerita, saudaraku, keluarga ini cinta Tuhan, anak-anaknya cinta Tuhan. Anak gadisnya, anak perempuannya usia 15 tahun diperkosa oleh 6 laki. 6 pria yang memperkosa dia. Anak gadisnya cinta Tuhan, gak pernah pacaran, gak pernah ciuman. Tapi tiba-tiba 6 pria memperkosa dia. Saudara tahu pergumulan suami istri hamba Tuhan terbesar, pergumulan mereka apa? Tuhan, aku kurang apa selama ini sama Engkau? Aku udah mengabdikan hidupku, aku sungguh-sungguh melayani Engkau, anak-anakku. Kenapa ini harus terjadi, Tuhan? Pergumulan terbesar antara mereka kecewa, mundur, atau tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau ini terjadi dalam hidup kita, masih bisakah kita melayani Tuhan? Kan kita banyak ngomong, Tuhan aku kurang apa sama Engkau? Aku udah rajin ibadah, aku udah setia melayani, aku kasih perpuluhan. Kenapa masalah ini datang dalam hidupku? Kita mundur, kita kecewa. Tapi yang saya buat terharu, hamba Tuhan ini tetap setia melayani Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana hati, perasaan hidup anak gadisnya ini. Seorang anak hamba Tuhan, gembala, diperkosa oleh 6 pria. Tapi yang memperkosa bukan si ini ya, siapa? Yang kemarin saya dikasih tahu itu. Siapa Pak Sabil? Agus, bukan korbannya Agus, saudara, bukan saudara, bukan korbannya Agus. Pelayanan itu pengorbanan, saudara. Pengabdian, di mana kita mengikis ego kita. Kita udah beri yang terbaik, kita nggak dihargai. Kita udah korbankan segalanya, cuman orang nggak lihat. Itu pengabdian, itu pelayanan. Kita dikikis ego kita, kedagingan kita, kesombongan kita, kemurnian hati kita, ketulusan hati kita, itu dikikis semua di pelayanan. Makanya kenapa banyak orang gak mau pelayanan, gak siap untuk dibentuk, gak siap untuk diproses. Pelayanan tempat kita diproses, kita dibentuk.
1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tapi yakini, percaya, kesungguhan kita sama Tuhan, kesetiaan kita sama Tuhan, pengorbanan kita kepada Tuhan, itu gak akan pernah sia-sia. Amin. Itu janji Tuhan. Terus next, apalagi yang perlu kita grow up? Motivasi atau hati hidup yang benar dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Kita harus punya motivasi diberkati untuk memberkati. Amin. Saya rindu, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan waktu ibadah tutup tahun janji Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara yang gak hadir nanti dengar di YouTube. Banyak orang bilang mustahil, gak mungkin, karena 2025 keadaan akan semakin sukar, ekonomi mungkin lebih sulit dari 2024. Tapi saya percaya janji Tuhan. Janji Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini tahun 2025. Tuhan akan berkati kita. Tuhan buat kita naik bukan turun. Usaha pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan yang saya sampaikan di ibadah tutup tahun. Jemaat Tuhan di tahun 2025 akan diberkati Tuhan. Tapi dengar, kita harus punya motivasi yang benar. Diberkati untuk memberkati. Kita diberkati bukan untuk memperkaya diri kita sendiri. Kalau motivasimu udah benar, saya yakin berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Amin, saudaraku. Tuhan berkati hidupku. Aku rindu jadi berkat buat banyak orang lain. Pasti hidupmu diberkati Tuhan. Motivasimu harus benar. Jangan bilang, Tuhan berkati aku, Tuhan aku udah capek jadi orang miskin, udah capek dihina terus Tuhan, udah capek gak dianggap sama mertua Tuhan, udah capek berkati aku Tuhan, aku mau tunjukin sama mertuaku kalau aku juga bisa sukses. Motivasimu udah salah. Motivasi kita harus benar. Berkati aku karena aku rindu jadi berkat buat orang lain Tuhan. Jadikan aku saluran berkat-Mu. Saya percaya berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Motivasi kita harus kita benahi tahun 2025. Amin. Amin. Belajar dari Abraham, Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saya berdoa saudara menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan coba baca sama-sama, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Waduh, ini keren nih. Oleh kita semua orang akan memperoleh berkat, menerima berkat karena kita, dari kita. Makanya motivasimu harus benar dulu. Amin. Kalau mau diberkati Tuhan, motivasi kita harus kita benahi. Grow up motivasimu di hadapan Tuhan. Berkati aku Tuhan karena aku mau jadi berkat buat banyak orang lain. Jadikan aku saluran berkat-Mu. Saya yakin pasti hidupmu diberkati Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang terus kita grow up? Berusaha atau kerja keras. Amsal 14 ayat 23 bilang apa? Dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Jadi kalau kita mau beruntung dalam kehidupan kita tahun 2025, kita harus berjerih payah, bekerja keras. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Amsal 6 ayat 9-11. Baca sama-sama, jangan pura-pura gak bisa baca. 2, 3. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ada orang di gereja gitu ya, melipat tangan sebentar, ngantuk sebentar, tidur sebentar. Di rumah juga gitu, tempat kerja juga gitu, ngantuk sebentar, tidur sebentar, lipat tangan sebentar, berbaring sebentar. Terus firman Tuhan bilang apa? Kalau kita malas, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Kalau kita malas, kemiskinan datang kepada kita. Kekurangan menyerbu kita. Gak kita undang itu kemiskinan, malah menyerbu kita. Gak kita minta, dia menyerbu kita. Kemiskinan dan kekurangan. Oleh sebab itu saya berdoa tahun 2025, grow up kerajinanmu. Rajin ibadah, rajin berdoa, rajin bekerja, lebih kerja keras lagi. Amin. Maka keberuntungan datang atas hidupmu. Terus, ini yang terakhir. Thomas Alva Edison berkata, penemu listrik saudaraku, sukses sama dengan apa? 99% keringat plus 1%
inspirasi. Jadi Thomas Alva Edison bilang, kalau kamu mau sukses, kuncinya 99% kerja keras, 1%-nya inspirasi. Nah kalau kita kebalik, sukses sama dengan 99% inspirasi plus 1% kerja keras. Generasi sekarang kan generasi terkenal generasi strawberry. Bapak Ibu tahu gak generasi strawberry? Cerdas, smart, wawasan, ide-ide luar biasa. Tapi kerja keras nihil. Mental hancur. Gak tahan banting. Semua serba instan. Generasi sekarang motonya sukses sama dengan 1% inspirasi. 99% inspirasi, 1% kerja keras. Inspirasinya banyak, mimpinya, kerinduannya, angan-angannya, harapannya, cita-citanya banyak. Tapi giliran disuruh kerja keras, nihil. Suruh berkorban, suruh bayar harga, nol saudara. Cuman ide, cuman wawasan. Thomas Alva Edison bilang, kalau kamu mau sukses, 99% keringat, 1% inspirasi. Rahasia penting untuk sukses adalah kerja keras. Michael Jordan, Bapak Ibu tahu Michael Jordan ya? Yang atlet tinju itu saudara. Oh bukan, pemain bola, bener coy bilang pemain bola ya. Bukan pemain basket saudara. Michael Jordan pernah jadi salah satu atlet terkaya di dunia. Dia ditanya, Mike, apa sih kunci kesuksesan keberhasilan kamu? Michael Jordan bilang gini, saat orang lain belum ada di lapangan, saya udah datang latihan di lapangan. Orang lain udah pulang dari lapangan, saya masih ada latihan di lapangan. Jadi Michael Jordan bilang, kalau kamu mau sukses kuncinya cuman kerja keras, disiplin. Orang belum di lapangan, dia udah di lapangan latihan. Orang sudah pulang, dia masih di lapangan latihan. Mary Riana bilang, setiap kerja keras selalu akan mendatangkan hasil, itu hanya masalah waktu. Mungkin saudara bilang, Pak, saya udah berusaha, saya udah kerja keras. Sabar, itu hanya bicara tentang waktu. Percayalah, kesuksesan gak datang dengan sendirinya. Keberhasilan perlu kita raih, kesuksesan perlu kita kejar. Dia gak datang dengan sendirinya. Insinyur Soekarno-Hatta, presiden pertama bangsa kita, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Mutiara saudara gak akan pernah temukan di got, di parit. Mutiara saudara hanya temukan di dalam lautan. Saudara mau dapatkan yang terbaik dalam kehidupanmu, berusaha, kerja keras, raih. Ada harga yang harus kita bayar. Amin. Saya berdoa firman Tuhan di ibadah perdana kita tahun 2025 ini jadi pegangan, jadi bekal buat hidup kita. Grow up hidupmu, grow up kerohanianmu saudaraku. Doamu dengan Tuhan, pelayananmu, kerja kerasmu, kesungguhanmu kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kuramataka shikaramanana, dengan hati yang haus. Ubah pola ibadah kita, ubah sikap hati kita, ubah kesungguhan kita kepada Tuhan, ubah motivasi kita datang beribadah. Kurapa shikaramanana, datang kepada Dia dengan kesungguhan. Fokusmu hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat indah, amin Tuhan, ku berhadapan denganmu. Mari pandang wajah Tuhan, jangan pandang yang lain saudara. Jangan lihat yang lain, lihat Tuhan. Tujuan kita datang ibadah hanya ketemu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku, amin. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa,
shikara manana. Menikmati anugerah-Mu, hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu sungguh nyata di rumah-Mu, gereja-Mu, tempat ini. Oh Tuhan, ku rasakan. yes, kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa, di hari menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya, biar Engkau temukan kami jemaat-Mu, gereja-Mu yang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Tahun 2025 ini kami mau grow up hidup kami. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami berdoa seperti Engkau berdoa pagi dan malam, untuk selalu mengingat kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kalau selama tahun 2024 kami mulai malas berdoa, tahun 2025 kami mau latih diri kami untuk berdoa, untuk beribadah. Tahun 2024 kami malas-malas beribadah, kami gak sungguh-sungguh, motivasi kami gak benar. Biar tahun 2025 kami sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kami sungguh-sungguh beribadah, komitmen, tidak bolong-bolong ibadah, rajin ibadah. Bahkan kalau kami belum pelayanan, kami mau tahun 2025 ini kami mau melayani Tuhan dengan penuh pengabdian, pengorbanan, bayar harga, seperti Engkau datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan berkati hidup kami. Kami rindu jadi berkat buat banyak orang lain. Kalau selama ini motivasi kami salah, kami hanya untuk memperkaya diri sendiri, tahun 2025 kami rindu hidup kami jadi berkat. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati finansial jemaat-Mu Tuhan, bisnis, pekerjaan, keuangan diberkati Tuhan, sehingga jemaat-Mu jadi berkat buat banyak orang. Jemaat-Mu jadi saluran berkat buat banyak orang Tuhan. Perbaharui motivasi kami Tuhan, perbaharui hati kami Bapa. Dan kami mau lebih sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh bekerja keras, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Karena kami percaya dalam kerja keras kami ada keberuntungan, ada berkat Tuhan, dan jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Mampukan kami untuk praktek firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang memampukan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Kuduskan, sucikan hati pikiran kami. Roti anggur Tuhan kuduskan, sucikan. Biar sungguh tubuh darah Yesus berkuasa atas kami. Kami mengalami kesembuhan, kami mengalami mukjizat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk, saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Bapa, sebentar kami hamba-hamba-Mu akan melayani perjamuan suci. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Layakan kami untuk melayani perjamuan suci ini Tuhan.
Dari atas kepala sampai ujung kaki, Tuhan sterilkan, kuduskan seluruh hati, pikiran kami, tubuh kami oleh bilur Yesus, darah Yesus. Biar pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah Pada jemaat Tuhan yang sudah menerima pengharapan. Bisa persilakan ini. Menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu Saudaraku, mari secara pribadi kita berhubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang saudara terima, renungkan dan amini saudaraku. Imani terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Layakkan kami memakan minum tubuh darah-Mu. Biar sungguh roti tubuh darah Yesus berkuasa atas kami. Mari angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan di dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan, kami terima mukjizat. Dari atas kepala sampai ujung kaki Tuhan jamah dalam nama Yesus. Semua organ tubuh kami normal. Kami berdoa saraf-saraf kami normal di dalam nama Yesus. Tubuh kami bait Allah bukan sarang penyakit. Di dalam nama Yesus penyakit sudah dikeluarkan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa buat jemaat juga yang di rumah yang sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan jamah mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Seperti Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu saja. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan mendengar kesaksian dari Kesia. Kesia sudah selesai praktek 6 bulan Saudara ya. Tapi siapa tahu dia mau melayani juga di GUP. Kita mau dengar. Silakan Kesia waktunya. Ini bukan perpisahan Bapak Ibu ya. Kesaksian. Nanti habis kesaksian nyanyi kita doakan Kesia ya. Shalom. Senang dan bersyukur sekali. Seperti yang hambanya sampaikan, bukan perpisahan. Tapi cuma pemberitahuan saja. Saya bersyukur tepat di 31 Desember 2024, SK praktek kuliah lapangan PKL saya di GUP Makassar sudah boleh berakhir. Saya cuma bisa sampaikan bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya mulai PKL ini sejujurnya kecewa sama Tuhan. Saya lahir besar di Makassar dan saya dari awal masuk Jeffrey, saya berharap sekali PKL ini jadi tiket untuk saya bisa keluar dari Makassar, keluar dari Sulawesi. Tapi Tuhan tempatkan di Sulawesi dan saya sejujurnya sangat-sangat kecewa tentang itu. Tapi saya bersyukur, memang di awal waktu saya jalani saya tidak mengerti maksudnya Tuhan kenapa tempatkan saya di Makassar. Tapi di akhir masa PKL saya lihat bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan kerjakan itu terlalu manis, terlalu baik untuk saya. GUP
Kota Makassar juga banyak sekali jawab doa saya, pergumulan saya dan keluarga selama 6 bulan terakhir. Dan saya bersyukur untuk itu. Sebenarnya mau menangis. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk hambanya, Pak Raya dan juga keluarga selaku gembala sidang, full timer yang ada, Pak Julius dan keluarga, Kak Marta, Kak Isman, majelis, ketua-ketua komisi, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah menerima saya, yang sudah mengasihi saya, yang sudah mempercayakan pelayanan di tempat ini selama 6 bulan. Terima kasih banyak dan saya tahu selama saya menjalani misi PKL saya jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu kalau mungkin ada tindakan saya, ada tutur kata saya, ekspresi wajah saya, bahasa tubuh saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, atau mungkin ada hal-hal yang seharusnya saya kerjakan, ekspektasi-ekspektasi yang sudah dibangun dan saya tidak mampu untuk penuhi, dengan kerendahan hati saya mau minta maaf untuk semuanya. Seperti yang hambanya sampaikan, ini bukan perpisahan karena Jeffrey dekat di Makassar, jadi tidak keluar kota. Saya berharap berakhirnya masa PKL ini tetap menjadi bagian yang baik dari hubungan saya dan GUP dengan jemaat Tuhan. Dan di akhirnya saya mau menyanyikan seperti yang Pak Gembala bilang, saya mau menyanyi satu pujian yang menguatkan saya dalam masa PKL juga di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti yang saya sampaikan, rencana yang saya sudah bangun, Tuhan hancurkan. Saya mau PKL di luar tapi Tuhan sedang hancurkan itu rasa-rasanya dan saya marah. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, satu hal yang saya mau sampaikan, apa yang Tuhan buat itu baik. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan masuk tahun 2025, ada kekecewaan, ada rasa marah sama Tuhan. Tapi yakini, imani, bahkan di tengah taufan dunia, bahkan ketika kita merasa sendiri, kita ada di kegelapan malam, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita, tangan Tuhan tetap membimbing kita. Saya mau menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat, tenanglah kini hatiku, Tuhanku pimpin langkahku. Mungkin ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang tahu lagunya, bisa nyanyi sama-sama sama saya karena leher saya lagi sakit sejujurnya. Saya nyanyi sambil main musik. Kalau kalian mau main di Gekres. Tuhan
Ya, kita mau berdoa buat Kesha ya. Jangan sedih Kesha ya. STT Jeffrey dekat Ji ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita arahkan kedua belah tangan kita mau berdoa buat Kesha. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat hamba-Mu Kesha. Kami percaya Tuhan yang mengutus Kesha ke tempat ini untuk praktek selama 6 bulan. Kesha begitu totalitas melayani Tuhan di tempat ini. Dia memberikan segenap hatinya, kekuatannya, hidupnya untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau tahu semua kerinduannya, harapannya ke depan. Hamba berdoa rencana Tuhan terjadi atas hidupnya Tuhan. Panggilan-Mu digenapi atas hidupnya Tuhan. Rencana-rencana ke depan Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong. Hamba lepaskan pengurapan Allah turun atas Kesha. Kesha menjalani panggilannya dengan setia, dengan segenap hatinya, penuh pengabdian, pengorbanan, dengan segenap hati untuk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami lepaskan berkat buat Kesha dan kami bersyukur Kesha sudah jadi saluran berkat buat kami selama 6 bulan di tempat ini. Tuhan pakai Kesha lebih luar biasa lagi Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya berikan kesempatan bagi jemaat Tuhan untuk mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil para petugas kolektan mempersiapkan diri di belakang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberi taburan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap taburan kami Tuhan untuk menjadi pelebaran pekerjaan-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan hidup hanya untuk-Mu. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu, hidup yang kau dan hidup hanya untukmu. Puji nama Tuhan, diberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Saya persilahkan. Salam Jemaat GOP Kingdom Community, berikut kami sampaikan kegiatan penting gereja. Kami mengucapkan selamat datang jika ada dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah minggu ini. Bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah tetap, kami senang Anda ada di sini. Kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Jemaat dapat memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer ke rekening gereja. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim pelayan setiap hari Kamis pukul 7 malam di gereja. Hadirlah dalam ibadah raya Minggu 12 Januari bertempat di GOP Kingdom Community pukul 10 pagi. Mari ajak keluarga dan teman untuk memuji menyembah Tuhan bersama. Ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10 pagi di lantai 3. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang menerima surat undangan rakar untuk hadir dalam rakar GOP Kingdom Community tahun 2025 pada Minggu 12 Januari pukul 1 siang setelah ibadah. Demikian informasi dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Dan kita akan menyapa beliau. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bersyafaat untuk bangsa dan gereja ini. Tak usah ku takut, Allah beserta dengan kita. Tak usah ku takut, Yesus pelihara, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkati saudara, Dia memberkatiku. Angkat tangan saudara, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
Tuhan berkat-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya hanya karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami terlalu yakin Tuhan, Engkau berdaulat atas kami sepanjang tahun 2025. Kami beriman dan kami mau datang berdoa di hadapan Engkau Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, biarlah kami mau naikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam pemerintahan yang baru ini. Biar Tuhan memberkati Pak Prabowo sebagai presiden dan Pak Gibran sebagai wakil presiden beserta dengan kabinetnya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat, marifat daripada Tuhan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan. Berkati legislatif yang mengawasi dan mengontrol pemerintahan ini. Biar mereka boleh mengawasi dengan jujur. Dengan berhikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga terjadi keseimbangan di dalam pemerintahan dan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati setiap pemerintah yang mulai berasal dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-gereja Tuhan yang sementara beribadah di hari ini Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memberikan keamanan yang terbaik. Sehingga jemaat Tuhan boleh beribadah dengan baik, dengan tidak cemas, dengan tidak takut dan gentar. Karena Tuhan yang bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kota Makassar. Tuhan berkati kota ini, di mana kami berdiri, kami tinggal dan kami beribadah kepadamu. Tuhan memberkati mulai dari Bapak Wali Kota, para camat, hingga pengurus RT RW. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan keamanan, ketentraman bagi kota ini. Perlindungan Tuhan menyertai kota ini. Sehingga kami boleh bekerja, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga berdoa untuk gereja kami. Gereja Utusan Pantekosta di Makassar ini Tuhan. Kingdom Community. Biar Tuhan berkati mulai dari Bapak Gembala, keluarganya, Ibu Gembala, para full timer yang ada, para pengerja yang ada, bahkan para majelis, pengurus-pengurus komisi. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar boleh berkoordinasi, boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berdoa untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu ini senantiasa boleh memperkatakan firman. Bukan hanya di gereja ini, tapi boleh menyatakan kebenaran-Mu sampai di gereja-gereja lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan raker tanggal 12 nanti. Tuhan yang memberkati setiap pihak-pihak yang akan berkoordinasi untuk membicarakan bagaimana jemaat Tuhan boleh bertumbuh di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini. Tuhan yang memberkati di umur yang baru. Tuhan memberikan jawaban doa tepat pada waktunya untuk setiap jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di minggu yang telah berjalan ini. Berkati juga jemaat Tuhan yang sementara dalam kelemahan tubuh, baik yang hadir di gereja ini maupun yang berada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan yang berkati tangan para dokter atau orang-orang yang mengurusnya. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kesembuhan terjadi di jemaat Tuhan. Pemulihan terjadi di jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Ini doa kami Tuhan, kami menaikkan di hadapan Engkau. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang begitu setia, taat, melakukan firman Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Hamba berdoa, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas jemaat-Mu. Usaha pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, kesehatan diberkati, pendidikan diberkati. Apapun pergumulan jemaat-Mu, Tuhan yang tolong. Pintu-pintu yang tertutup, Tuhan yang bukakan. Di dalam nama Yesus, kami terima janji-Mu, kesuksesan, keberhasilan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan.
terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhanku. Karyamu agung, kasih-Mu kekal. Hidup kami dalam tangan-Mu, segala pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah bagi nama-Mu. Pujilah Kau Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bersalam-salaman.